Sekeping uang perak. Seorang gadis kecil memperoleh sekeping uang logam perak yang diberikan oleh ayahnya. Dia sangat senang dan bahagia, karena itu adalah uang pertamanya. Ia sangat menyayangi uang logam perak itu. Dijaga baik-baik, disimpannya dalam tas saku bludru yang selalu tergantung di lehernya. Bila malam, selalu tas bludru itu digenggamnya erat-erat, seakan banyak sekali pencuri yang selalu mengintai logamnya. Bangun pagi, hal pertama yang dilakukannya adalah mengambil minyak dan memoles logam peraknya agar tampak bersinar. Setiap ada kesempatan, uang logam itu selalu ia pamerkan kepada setiap teman-temannya. Logam perak itu adalah harta paling berharga miliknya. Tak ternilai, tak akan ditukarkan dengan apapun, dan akan dijaganya seumur hidup. Begitu janjinya di dalam hati. Pada suatu kesempatan, gadis kecil ini berjalan mengelilingi pertokoan. Dilihatnya seorang pemuda seusianya membawa sekeping logam seperti miliknya. Hanya warna yang membedakannya. Sang pria muda itu memiliki logam yang berwarna kuning mengkilap. "Wow, logam emas," katanya dalam hati. "Aku harus memilikinya," pikir sang gadis kecil. Dihampirinya sang pria muda itu. "Boleh kutukar logam perakku dengan logamu?" tanyanya kepada si pria. "Apa kamu yakin mau menukar logam perakmu dengan punyaku?" kata si pria memastikan. Si gadis kecil diam sejenak. Ia berpikir, ini logam kesayangannya. Apa akan kutukar ya? Tetapi cahaya silau yang terpantul dari logam milik si pria muda membuyakan lamunannya. "Iya, akan kutukar." Demikianlah sekarang sang gadis kecil memiliki logam yang berwarna kuning mengkilap yang ia peroleh dengan menukarkan logam perak kesayangannya. Diletakkanlah logam barunya dalam tas bludrunya dan dibawa pulang. Dengan bangga gadis kecil menunjukkan logam barunya kepada teman-temannya. Tetapi semua berkata logam perak miliknya yang lama lebih bagus. Ia menjadi marah. Si gadis kecil pulang ke rumah dan memperlihatkan logam barunya kepada si ayah. Si ayah bilang, bukan keputusan yang bijak menukarkan logam kesayangannya dengan logam baru itu. Si gadis kecil bertambah kesal. Ia mengurung diri di kamar dan memperhatikan logam barunya. Ini logam emas, warnanya kuning mengkilap, bersinar lebih indah daripada logam perakku yang lama. Harganya pasti lebih mahal, pasti lebih berharga. Dengan meyakinkan dirinya sendiri, sang gadis tertidur pulas. Hari berganti hari. Si gadis sudah beberapa hari tak membuka tas bludrunya. Ketika ia teringat akan tas bludrunya, ia membuka dan mengeluarkan uang logam yang terdapat di dalamnya. Diperhatikan logam barunya itu. Lalu si gadis mengambil minyak untuk menggosok logamnya. Tak lama si gadis mengambil kain lap. Entah mengapa, dengan agak panik si gadis mengambil tisu. Ia terus menggosok logamnya dengan minyak dan lap. Kemudian menggosoknya lagi dengan tisu. Melihat tingkah anaknya, si ayah menghampiri si gadis kecil itu dan bertanya, "Ada apa, gadis manis kecilku? Kok kamu tampaknya bingung?" Dengan mata berlinang air mata yang hampir tertumpah, si gadis berkata, "Ayah, logam baruku tampak kusam, tampak hitam, tak bisa bersih dengan minyak dan lap yang biasa. Semakin kugosok, ia semakin kusam." Dengan menghela napas panjang, sang ayah berkata dengan tenang, "Gadis kecil ayah yang manis,
"Kamu tahu logam yang ayah beri kepadamu logam apa?" tanya sang ayah. "Tahu, logam perak kan ya?" "Betul, lalu kamu tahu ini logam apa?" "Ini logam emas yang seharusnya lebih berkilau indah dan mahal daripada logam perak kesayanganku itu kan ya?" Sang ayah berkata dengan sabar, "Benar, ini tampaknya seperti logam emas. Tetapi ini bukan logam emas, anakku. Ini adalah logam tembaga. Ia tampak seperti emas, tetapi tidak seindah emas, bahkan tidak seindah perak yang ayah berikan." Mengertilah si gadis kecil mengapa semua teman-teman dan ayahnya dari semula berkata, logam perak kesayangannya lebih indah. Menyesallah si gadis kecil. Kemudian ia berusaha mencari pria muda yang menukar logam perak miliknya. Bahkan ia membawa beberapa boneka kesayangannya untuk ditebus dan ditukarkan kembali dengan logam perak miliknya. Tetapi ia tidak menemukan anak laki-laki itu lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak mengetahui, tidak menyadari betapa berharganya apa yang kita miliki saat ini. Apapun itu, orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, benda, waktu, kesempatan, atau apapun itu. Seringkali kita membuat kita memandang rendah apa yang kita miliki saat ini. Terkadang kita melihat rumput tetangga lebih hijau. Seringkali kita terpikat oleh silaunya pantulan cahaya milik orang lain. Padahal yang terlihat belum tentu seindah nampaknya. Seringkali kita melihat orang lain nampak lebih bahagia. Kekasih orang lain lebih tampan atau cantik, atau apa saja. Sehingga kita lupa bersyukur atas apa yang kita punya. Kita sering menukar harta kita yang paling berharga dengan sesuatu yang membuat kita terpukau. Tetapi hal itu hanya sesaat. Ketika kita kemudian menyadarinya, kita sudah melakukan kesalahan. Kita menyesal. Tetapi belum tentu sesuatu itu bisa diperbaiki dengan mudah. Konsekuensi pasti ada. Kita harus lebih berupaya memperbaiki kesalahan kita. Bersyukurlah dan berpikirlah dengan bijak. Hargai mereka yang menyayangi, sayangi mereka yang kau sayangi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.